Gadis kecil itu setiap hari membawa botol plastik yang ia pungut ke tempat barang bekas. Namun setiap kali pemilik tempat melihatnya selalu menunjukkan wajah jijik dan terus saja menggerutu soal nasib sialnya. Pagi-pagi buta sudah ketemu pengemis. Tapi gadis itu sama sekali tidak peduli dengan ucapan pemilik tempat. Sebaliknya ia memohon agar pria itu melihat berapa nilai botol yang ia bawa hari ini. Pemilik tempat menerima karungnya, lalu melemparkannya ke atas timbangan. Namun diam-diam ia mengambil remote untuk memanipulasi angka. Tapi saat melihat angka di timbangan, ia langsung memberikan gadis itu $20. Gadis itu sangat senang melihatnya. Saat hendak pergi, ia dipanggil kembali oleh pria itu. Lalu pria itu melemparkan satu kantong penuh pakaian kepadanya. Katanya itu pakaian bekas yang baru saja dikumpulkannya. Namun niat baik itu malah membuat istrinya sangat marah. Melihat reaksi istrinya, pria itu menyuruhnya melihat keluar. Ternyata gadis kecil itu punya ayah yang mengalami gangguan mental. Demi mengobati sang ayah, ia yang masih kecil harus menanggung beban hidup yang berat. Dan yang membuat istri pria itu makin terkejut adalah saat gadis kecil itu berlutut dan bersujud kepada mereka sebelum pergi. Dia tahu pria itu selama ini diam-diam membantunya. Namun tak lama kemudian, ayah gadis itu tiba-tiba ambruk dan tak sadarkan diri. Pasangan suami istri itu langsung mengambil becak dan membawanya ke rumah sakit. Setelah pemeriksaan, dokter menyatakan batang otaknya mengalami kerusakan parah dan harus segera dioperasi. Namun biaya operasinya mencapai $200.000. Meski dokter sangat iba, ia tak bisa membantu lebih jauh. Saat gadis itu hampir putus asa, pria itu memberikan semua tabungannya dan menyemangatinya untuk tidak menyerah. Dengan dukungan mereka, gadis kecil itu menggantung kertas kecil di lehernya dan berkeliling rumah sakit mengetuk setiap pintu, berharap bisa segera mengumpulkan biaya operasi untuk ayahnya. Namun semua orang menolaknya dengan dingin. Dan kejadian itu kebetulan dilihat oleh seorang CEO wanita yang datang menjenguk ayahnya. Ia merasa gadis itu sangat familiar, lalu memerintahkan asistennya memberikan setumpuk uang pada gadis itu. Kemudian berkata padanya, meskipun ia ingin mengumpulkan uang demi ayahnya, namun cara itu tidak pantas dilakukan di rumah sakit. Gadis itu langsung paham maksud baiknya. Tapi yang tidak ia tahu, wanita di hadapannya adalah ibu yang selalu ia rindukan siang malam. 5 tahun lalu, sang CEO menyembunyikan identitasnya, menentang ayahnya dan tetap bersama dengan ayah gadis itu. Mereka pikir akan hidup bahagia selamanya. Namun saat anak mereka akan lahir, sang CEO mengalami emboli air ketuban yang mengancam nyawa. Dokter menyarankan untuk pindah ke rumah sakit dengan fasilitas lebih baik. Ayah gadis itu langsung terpukul mendengar itu. Sebagai buruh kasar, ia tak sanggup menanggung biayanya. Untungnya ayah sang CEO datang tepat waktu dan memanggil dokter terbaik untuk menyelamatkan nyawa putrinya. Namun dengan biaya perawatan $30.000 per hari, ayah gadis itu hanya bisa memohon pada ayah sang CEO. Melihat itu, ayah sang CEO langsung mengancam agar ia meninggalkan putrinya. Kalau tidak maka ia tidak akan menyelamatkannya. Demi keselamatan wanita yang dicintainya, ayah gadis itu pun menangis dan setuju. Tak lama kemudian anak mereka lahir dengan selamat. Namun ayah sang CEO berkata, keluarganya tidak butuh darah dari orang kelas bawah, dan menyuruhnya membawa anak itu pergi dan membesarkannya sendiri. Lalu ia berbohong pada putrinya bahwa bayinya meninggal saat lahir. Ia pikir dengan begitu bisa memisahkan mereka. Namun sang CEO belum pulih total sudah pergi ke proyek mencari kekasihnya. Ia bersumpah hanya akan menikah dengan pria itu seumur hidupnya. Saat hendak memeluknya, ayah gadis itu malah terpeleset dan jatuh dari lantai atas hingga koma. Sang CEO pun tak kuat menahan kesedihan dan ikut pingsan. Agar putrinya benar-benar melupakan pria itu, ayahnya berbohong dan mengatakan pria itu meninggal di tempat, lalu menyuruh putrinya pulang untuk mewarisi bisnis keluarga. Sejak saat itu sang CEO hidup dalam kesedihan dan menolak semua perjodohan. Sikapnya membuat sang ayah terkena serangan jantung dan terus-menerus kehilangan kesempatan bertemu ayah gadis kecil itu. Setelah melihat ayahnya selamat, sang CEO buru-buru